dunia saat ini, kita mengenal banyak negara. Ada Indonesia, Korea, Jepang, Afrika, Amerika, dan banyak lagi. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir, gimana dunia ini tanpa negara? Dan apa yang terjadi jika dunia tanpa negara? Apakah akan menimbulkan masalah? Atau sebaliknya? Jadi, masalah apa sih yang muncul atau terpecahkan jika negara tidak pernah ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan teori atau perspektif yang menjadi landasan teori dalam berargumen. Pada kasus ini, kita akan gunakan teori hegemoni Gramsci yang dirumuskan oleh Antonio Gramsci, seorang jurnalis, aktivis, komentator sosial, serta pemimpin partai dari Italian Communist Party. Berdasarkan teori hegemoni Gramsci, ketiadaan negara akan memecahkan masalah atau menjadi solusi dari warisan kolonialisme yang masih ada hingga saat ini. Jika negara tidak ada, maka tidak ada pula istilah hegemoni dalam sistem internasional, di mana para hegemon akan mempertahankan status quo melalui berbagai cara. Salah satunya melalui kolonialisme yang menciptakan dunia ketiga atau global south. Global south tadi terperangkap oleh struktur yang diciptakan oleh negara hegemon serta mempersulit memajukan negara-negara yang telah diklasifikasikan oleh negara hegemon sebagai negara dunia ketiga atau global south. Sehingga permasalahan diskriminasi yang berbasis wilayah tidak akan pernah terjadi dan semua manusia akan mendapatkan hak asasinya tanpa melihat dari mana asalnya. Akan tetapi, jika negara tidak ada, maka permasalahan lain juga akan muncul. Secara teoritis, menurut Thomas Hobbes, tanpa adanya negara, manusia akan hidup dalam kondisi state of nature, yakni tanpa adanya otoritas yang menjaga ketertiban, hidup manusia akan solitary, poor, nasty, and short. Negara bagi Hobbes adalah kontrak sosial untuk mencegah kekacauan akibat dari benturan kepentingan individu. Jadi, ketiadaan negara berarti hilangnya mekanisme pemaksa yang menertibkan konflik sosial. Negara pada hakikatnya adalah sebuah entitas yang dirumuskan oleh manusia, yang kemudian memiliki legitimasi kekuasaan politik untuk mengatur orang-orang yang berada di wilayah teritori negara tersebut. Jika negara tidak ada, maka masyarakat akan hidup tanpa aturan dan dalam keadaan yang kacau karena tidak adanya kekuasaan hierarkis yang mengatur. Bisakah Anda membayangkan dunia tanpa negara dan seperti apa bentuknya? Menurut kami, jika membayangkan dunia tanpa negara itu, maka otoritas terpusat hukum kekuasaan yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sosial itu bakalan nggak ada. Cuman kehidupan sosialnya bakal tetap ada karena secara nggak langsung tiap individu bakal membentuk yang namanya kehidupan antar sesama, kehidupan sosial. Karena kehidupan sosialnya tetap ada, cuman bentuk kedaulatan otoritasnya itu nggak diakuin secara bersama. Nah, bentuknya tiap individu itu bakal mementingkan kepentingan mereka sendiri. Nah, lalu pengaturan masyarakatnya itu kayak gimana? Nah, pengaturan masyarakatnya itu muncul melalui mekanisme sukarela, seperti penyelesaian konflik, keamanan, bakalan bersifat protection, yang mana bersifat bebas. Individu bakalan punya kebebasan dalam memilih siapa yang dapat mereka percayai untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, secara nggak langsung, tiap individu itu dituntut secara nggak langsung, mereka dituntut untuk berasional supaya tidak muncul yang namanya kekuasaan dominan atau memonopoli kekuasaan. Nah,
walaupun negara nggak ada di dunia, cuman sistemnya itu bakalan tetap ada. Baik, saya Aisan Lady akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu seberapa jauh negara harus mengurusi pengungsi. Nah, negara dapat mengurusi pengungsi dilihat dari kesanggupan negara tersebut, seperti kemampuan ekonomi, politik, maupun sosialnya. Sejatinya, negara hanya menjadi tempat persinggahan sementara bagi pengungsi untuk mengamankan diri dari konflik ataupun bencana alam. Nah, negara yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang baik cenderung dapat mengurusi pengungsi dengan baik, melalui dengan menyediakan mereka tempat tinggal, memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan juga memberikan perlindungan dan layanan, serta kebijakan pemerintah yang mengurusi pengungsi dari awal kedatangan hingga mereka dipulangkan kembali ke negaranya setelah kondisi negara pengungsi kembali normal atau kondusif. Nah, selain itu, lembaga-lembaga seperti UNHCR juga sangat penting dan memiliki peranan yang besar di dalam negara tersebut dalam membantu mengurusi pengungsi. Nah, jadi yang menjadi aktor utama dalam mengurusi pengungsi adalah negara, bukan masyarakat. Ketika negara absen dalam mengurusi pengungsi dan menyerahkan persoalan dalam mengurusi pengungsi kepada masyarakat tanpa kebijakan yang jelas, maka akan muncul banyak masalah dalam menerima pengungsi seperti adanya benturan budaya. Nah, hal ini dapat menjadi pemicu dan adanya penolakan dari masyarakat lokal sehingga terbukanya peluang untuk terjadinya konflik baru dan menyebabkan kembali situasi yang tidak aman bagi para pengungsi. Dan adanya benturan sosial yang terjadi juga akan mempengaruhi sikap pemerintah dalam menghadapi isu pengungsi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan kemanusiaan itu tidak lepas dari tanggung jawab sebuah negara dan tidak dibebankan seluruhnya kepada masyarakat. Negara seharusnya menata ulang perannya agar dapat menyeimbangkan peran antara kemanusiaan dan juga kedaulatan. Dengan begitu, penerimaan status pengungsi tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan bagian dari komitmen moral sebuah negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Jadi, sekian. Terima kasih.